Kajian online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatal iman, azani Allahu ayyakum. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita lanjutkan kembali di dalam mengambil faidah-faidah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kesempatan ini kita akan membacakan hadis faidah-faidah dari hadis yang ke 38, ya. Faidah-faidah dari hadis yang ke 38, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah taala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Dan apa-apa yang seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili
hatta uhibbahu. Dan terus-menerus hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan menambah amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maka apabila aku telah mencintainya, mencintai hamba yang melaksanakan kewajiban-kewajiban lalu menambahnya dengan amalan-amalan sunnah tadi. Jika aku telah mencintainya, niscaya aku akan menjadikan pendengarannya sesuai dengan apa yang aku ridhoi dan cintai. Niscaya aku bimbing penglihatannya sehingga dia tidak menggunakannya kecuali sesuai dengan apa yang aku ridhoi dan aku cintai. Dan aku bimbing tangannya sehingga dia tidak menggunakannya kecuali dalam perkara-perkara yang aku ridhoi dan aku cintai. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan juga aku akan membimbing kakinya sehingga tidak dia gunakan untuk berjalan kecuali dalam keridhaanku. Wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'uidzannahu. Maka jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadanya apa yang dia minta. Dan jika minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan lindungi dia. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang makna daripada lafaz-lafaz yang ada dalam hadis ini. Kemudian kita telah bacakan sebagian dari faidah-faidah yang diringkas dalam kitab yang ada di hadapan nanti. Kemudian kita akan tambahkan beberapa faidah yang lain yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah yang merupakan faidah penting yang hendaknya kita fahami, bahwa di dalam hadis tersebut menetapkan adanya wali-wali di antara wali-wali Allah. Isbatu awliyaillahi azza wa jalla. Ya. Dan tidaklah kita bisa mengingkari hal ini. Karena itu telah ditetapkan pula di dalam Al-Quran, di samping dalam sunnah tadi. Ya, dalam Al-Quran ditetapkan, disebutkan ada wali-wali Allah. Di sini juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadits qudsi ini, juga menyebutkan tentang wali-wali Allah. Maka ini menunjukkan di sana ada di antara hamba-hamba Allah yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi perkaranya sekarang itu siapa wali Allah itu? Ya, siapa wali Allah tersebut? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Apakah setiap orang yang mengaku dia sebagai wali akan kemudian kita sebut dia wali? Kalau dia itu memiliki keahlian-keahlian di luar kebiasaan manusia, apakah langsung kita katakan itu pasti wali? Maka tidak demikian. Ya, yang merupakan wali ini adalah sebagaimana yang telah Allah sifati dalam Al-Quran. Sekali lagi bahwasanya wali itu tidaklah didapati dengan hanya pengakuan. Tidak pula hanya dengan penampilan. Penampilannya sorbanya berlipat-lipat, besar. Ya. Kemudian juga dari sisi badannya mungkin berjenggot panjang. Dan seterusnya. Wajahnya bersih, seolah-olah memiliki cahaya. Ini belum tentu juga.
belum tentu itu sebagai wali di antara wali-wali Allah jika tidak sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman Allah taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Maka barang siapa yang beriman, bertakwa, itu berarti Allah akan menjadi wali baginya. Dia termasuk Allah akan melindunginya. Dia sebagai wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau melihat kepada dalil-dalil yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maka wilayatullah kepada makhluknya itu ada dua bagian, ada dua macam. Perlindungan Allah kepada makhluknya itu ada dua macam. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Itu wilayatullahi al-amah, ya, perlindungan Allah kepada para hambanya secara umum dan perlindungan Allah kepada hambanya itu secara khusus. Adapun perlindungan Allah secara umum itu berlaku bagi semua makhluknya. Ya, baik itu orang yang beriman, orang kafir, orang yang berbuat baik, ataupun orang yang berbuat kemaksiatan. Ya, Allah akan mengurusi mereka semua secara umum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hatta idza jaa ahadakumul maut, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Sampai apabila datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, yang mana utusan-utusan kami yang mewafatkannya, wahum la yufarritun, dan mereka tidak meremehkan dalam masalah itu. Artinya tidak meremehkan tugasnya untuk mewafatkan yang telah datang ajalnya dari manusia. Tsumma ruddu ilallah. Kemudian mereka setelah mati nanti akan kembali kepada Allah, akan di dalam kubur nanti akan mendapatkan fitnah kubur, pertanyaan kubur. Kemudian nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, akan dihisap amalnya, ditimbang amalnya, akan diberikan catatan amalnya, ditetapkan nanti siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang dia itu kemudian ditetapkan diadab di neraka. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq. Maula di sini menunjukkan Allah itu wali bagi mereka. Wali bagi mereka siapa? Mereka semuanya manusia. Baik itu yang mukmin ataupun yang kafir ataupun yang fajir ataupun yang orang yang berbuat baik. Mereka itu adalah di bawah kewalian Allah Subhanahu wa taala secara umum, al-haq, yang maha benar. Itu makna daripada wilayatullah al-amah. Itu kewalian Allah kepada para makhluknya secara umum. Dan yang kedua adalah wilayatullahi al-khasah. Perlindungan Allah yang secara khusus, yaitu perlindungan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, yang memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat sebelumnya tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Sebutkan dalam firman Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu sebagai wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang mana Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Sebutkanlah surat Al-Baqarah. Ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah la khaufun alaihim, mereka itu tidak merasa khawatir, tidak pula merasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka wali Allah itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa.
Lalu misalkan ada orang yang bertanya, ini sebagai tambahan faidah kaitannya dengan wali Allah. Ya, apakah kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu sebagai wali di antara wali-wali Allah, ya, melihat kesolehannya, ketaatannya, ketakwaannya, kemudian orang tersebut bisa menjadi perantara atau wasithah antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa kemudian dia dijadikan sebagai wasithah atau perantara? Sebagaimana yang diklaimkan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka menjadikan orang-orang yang saleh yang sudah meninggal dunia dijadikan sebagai wasithah perantara. Mereka bertawasul kepadanya, ya, jadikan sebagai perantara menyampaikan hajatnya kepada Allah. Apakah ini dibenarkan? Apakah itu dibolehkan? Seperti kalau berdoa bukan langsung kepada Allah tapi apa? Melalui yang mereka anggap sebagai orang yang soleh yang dijadikan dikatakan mereka sebagai wali Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka jawabannya adalah tidak demikian. Tidak bisa mereka menjadi wasithah ataupun perantara karena Allah tidak butuh perantara. Allah tidak membutuhkan adanya perantara ketika seorang hamba berdoa minta supaya penuhi kebutuhannya, tidak membutuhkan adanya perantara antara orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau berdoa, berdoa langsung saja kepada Allah. Sehingga nabinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, jawablah, sesungguhnya aku ini dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengijabahi doa apabila dia berdoa. Di sini Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini, ya, ketika ada hambaku yang bertanya tentangku wahai Muhammad, fa idza sa'alaka ibadi anni. Tidak kemudian lanjutannya apa? Ya, jadilah engkau sebagai perantara antara orang-orang tersebut kepadaku. Tidak. Ya, dalam ayat tadi tidak dikatakan apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, ya, maka apa? Jawabannya sungguhnya aku dekat. Tidak kemudian jadikan engkau sebagai perantara antara diriku dengan mereka. Tidak. Ya, kalau mau berdoa minta dulu kepadamu nanti kamu sampaikan kepadaku. Tidak. Tapi apa? Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa inni qarib," aku itu dekat. Ya, dan keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Ketika sujud. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku akan mengijabahi doa orang yang berdoa apabila dia mau berdoa kepadaku. Nah, itu demikian. Maka tidak butuh perantara. Amal jahilun al-maghrurun, adapun mereka orang-orang yang tidak mengerti, ya, dikatakan di sini al-jahilun, orang-orang yang bodoh dalam artian sudah tahu itu tidak ada dalilnya, Allah tidak butuh perantara, tetap saja melakukannya. Mereka tertipu mengatakan haula'i auliya Allah wa hum wasithah bainana wa bainallah. Mereka itu adalah wali-wali Allah yang mana mereka sebagai wasithah perantara antara kami dengan Allah. Sehingga mereka menjadikan wali-wali Allah yang sudah meninggal tadi itu sebagai tawassul, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan mereka sebagai apa? Mereka melakukan tawassulan, dianggapnya itu dapat menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala
Kemudian yang kedua, bahkan bisa jadi mereka berdoa minta kepada orang-orang yang sudah meninggal tersebut yang mereka katakan daripada wali Allah, dijadikan tempat untuk meminta supaya memenuhi hajatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya jatuh kepada kesyirikan, syirik besar. Bahkan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan itu sebagai pembatal keislaman yang kedua setelah kesyirikan. Itu seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan Allah wasithah, perantara. Mereka berdoa kepadanya, minta kepadanya, bertawasul kepadanya, minta syafaat kepadanya, dan seterusnya. Nah, itu demikian. Maka ini tidak dibolehkan. Kemudian di antara faidah yang lain, ikhwatal iman wa akhwati fillah, ada penetapan tentang Allah itu memerangi. Memerangi hamba-hambanya yang mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Ya. Sini ada ditetapkannya al-hirabah lillah, yaitu peperangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang apa? Yang bermaksiat kepadanya dengan melakukan dosa besar. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini sebutkan adzantuhu bil harbi. Saya telah mengumumkan perang kepadanya, perangan kepadanya. Apa contoh lain? Kalau ini tadi dosa besar berupa memusuhi wali-wali Allah. Apa contoh lain? Yang Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan kepadanya yang melakukan perbuatan dosa besar itu. Yaitu ketika dia makan riba. Ya. Dosa besar berupa makan riba. Di mana Allah taala berfirman fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang supaya menjauhi perbuatan riba. Ya. Jika kalian tidak melakukannya, artinya tidak meninggalkan perbuatan riba, fa'dhanu, izinkan. Ya, fa'dhanu, kabarkan kepada mereka Allah itu memerangi mereka. Peperangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itu demikian. Ini di antara contoh-contoh yang menunjukkan Allah itu memerangi hamba-hambanya yang mereka itu bermaksiat, melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara faidah yang lain ya yang belum disebutkan, isbatu mahabbatillah. Penetapan adanya sifat Allah yaitu mahabbah. Allah mencintai. Mencintai siapa? Mencintai tadi amalan yang paling Allah cintai yang dilakukan oleh hambanya adalah yang wajib-wajib. Ya. Kemudian ketika hamba tersebut melambah dengan amalan-amalan sunnah, nafilah, maka akan Allah cintai. Nah, itu begitu. Ini menunjukkan Allah apa namanya? Memiliki sifat berupa cinta. Itu mencintai hambanya tersebut. Dan tentunya itu bertingkat-tingkat. Ya, amalan yang dicintai oleh Allah juga bertingkat-tingkat. Kemudian yang berikutnya, di antara faidah yang berikutnya adalah bahwa amalan-amalan saleh, ya, amalan-amalan saleh itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya amalan saleh ini amalan kita tahu itu sebagai amalan yang saleh, itu adalah amalan yang Allah cintai dan Allah ridhai. Amalan yang Allah perintahkan melalui ayat-ayatnya dan juga melalui lisan Rasulnya.
Itu semua dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka manusia akan merasakan hal itu. Akan merasakan pada dirinya apabila dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang betul-betul sempurna, ikhlas kepada Allah, betul-betul yakin, ya. Kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah SAW menghadirkan hatinya. Maka orang yang seperti ini akan merasakan pada dirinya dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini tidaklah akan mendapati kecuali orang-orang yang betul-betul diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan mendapati itu artinya ada rasa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang betul-betul diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seseorang ternyata ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, setiap hari salat, mungkin bersedekah juga bersedekah, berpuasa juga berpuasa, akan tapi dia tidak merasakan adanya kedekatan dirinya kepada Allah, ini menunjukkan ibadahnya masih dipertanyakan. Ya, dari sisi keikhlasannya, dari sisi dia itu apa betul-betul dalam rangka mentaati Allah ketika melakukannya, mengikuti petunjuk Rasul SAW, menghadirkan hati atau tidak. Atau hanya sifatnya sebatas rutinitas. Ya, rutinitas setiap hari. Nah, kalau sebatas rutinitas, ya, maka ini akan mengakibatkan tadi tidak ada rasa dalam dirinya, perasaan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kedekatan seorang hamba ketika betul-betul dia rasakan itu akan tentunya memiliki pengaruh. Tidak ragu lagi itu. Akan memiliki pengaruh kepada perilakunya. Ya. Demikian pula kepada bagaimana dia mengatur kehidupannya dalam sehari-hari. Ya, itu akan berpengaruh kepada rutinitas aktivitasnya. Baik dari sisi akhlak, dari sisi muamalah, ya, itu akan berpengaruh kepadanya. Itu kalau betul-betul dia itu merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu diawasi, merasa selalu diawasi oleh Allah. Tentunya dia akan merasakan, ya, akan menjadikan dirinya terjaga ucapannya, terjaga perbuatan-perbuatannya, terjaga pendengarannya, pandangannya, tangannya dan juga kakinya. Ini jika dia merasakan betul-betul adanya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul mawas diri. Ya, mawas diri. Tidak melakukan kecuali yang bermanfaat. Baik untuk akhiratnya atau untuk dunianya. Karena dia merasakan adanya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Maka kalau kita lihat banyak mereka yang sholat, tapi tetap saja dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Padahal sholat di antara faedahnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau ternyata sholat yang dia lakukan setiap hari rutin, tapi tetap saja dia melakukan perbuatan maksiat, ini menunjukkan dia sholatnya yang keliru. Bukan amalan sholat itu sendiri, tapi orang tersebut ketika melakukan sholat itu betul-betul belum sempurna. Kemudian di antara faedah yang lain, ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah, anna awamir Allah azza wa jalla qisman. Bahwasanya perintah-perintah Allah itu ada dua bagian.
Ada yang faridah, ada yang nafilah. Ada yang wajib, ada yang nafilah atau sunnah. Nafilah itu maknanya az-zaid adil faridah, sebagai tambahan dari amalan yang wajib. Ya, sisi pembagian ini tentunya tadi dalam hadis tadi, ya, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan atasnya. Kemudian terus-menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan nafilah, tambahan yang sunnah, sampai aku mencintainya. Nah, itu begitu. Kalau kita lihat para ulama ketika mendefinisikan apa itu fardhu atau wajib, apa itu sunnah, maka para ulama ahli usul menyebutkan, ya, yang wajib itu adalah ma'amara bihi syari' ala wajhi al-ilzam. Apa-apa yang pembuat syariat perintahkan, apa-apa yang pembuat syariat memerintahkan ala wajhil ilzam, yaitu harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Sehingga kalau dilihat dari sisi pahala, balasan, maka kalau dia tidak melakukannya berdosa, kalau dia melakukannya dapat pahala, kalau tidak melakukannya berdosa. Itu begitu. Adapun yang nafilah, yang sunnah, batasannya adalah mereka menyebutkan ma'amara bihi syari'. Kalimatnya ma'amara, apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang pembuat syariat perintahkan. Tapi apa? La ala wajhil ilzam atau ala sabilil afdaliyah. Sifatnya hanya afdal saja. Tidak harus dilaksanakan. Sehingga dari sisi balasan, maka apa? Kalau yang nafilah atau yang sunnah itu, kalau dia mengerjakannya itu dapat pahala, kalau dia tidak mengerjakannya tidak dosa. Nah, itu demikian. Bagian daripada apa? Perintah-perintah Allah itu ada dua macam, yaitu wajib dan sunnah. Adapun makruh, muharram itu bagian dari larangan. Mubah tidak dilarang, tidak diperintah. Hanya 5 itu. Kemudian selanjutnya, tatafadhalul a'mal bil haitsu al-jins kama tatafadhalu bil haitsu al-nawm. Amalan-amalan soleh tadi itu bertingkat-tingkat dari sisi jenisnya, bertingkat-tingkat. Kalau wajib itu juga bertingkat-tingkat, dari sisi macam-macamnya juga bertingkat-tingkat. Ya. Dari sisi jenis, ada jenis yang fardu, ada jenis yang nafilah. Yang wajib itu sendiri juga bertingkat-tingkat. Ada yang sangat ditekankan seperti dalam rukun Islam. Itu pun yang paling ditekankan adalah dalam masalah sholat. Ya. Sehingga sholat itu amalan yang tidak gugur apapun keadaannya selama akal masih ada dalam dirinya. Tidak gugur kewajibannya. Ya. Tidak gugur kewajibannya selama dia memiliki akal. Muslim berakal. Ya, dan juga balik. Kalau dia memiliki akal, orang muslim yang balik memiliki akal, walaupun dia dalam keadaan sakit, ya, tapi dia masih sadar, maka wajib sholat. Walaupun dia sudah tua, tapi akalnya masih sehat, masih bisa ingat, maka dia wajib sholat. Itu begitu. Beda kalau keadaannya dengan wajib puasa, zakat. Ini bagi yang mampu saja. Zakat juga bagi yang mampu sampai nisabnya. Ya. Kemudian masalah puasa juga, ya, ada keadaan-keadaan tertentu di mana dia gugur kewajibannya. Atau bisa diganti dengan fidyah. Seperti orang yang lemah tidak mampu berpuasa.
maka dia diberikan keringanan sehingga dia bayar fidyah. Kemudian yang selanjutnya ikhwatal iman akramani wa akramakumullah. Contoh yang disebutkan dalam hadis, banyak sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, di antaranya pertanyaan, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling Allah cintai? Maka sesekali Rasulullah SAW jawab, as-salatu ala waktiha. Ya, salat pada waktunya. Ketika yang lain bertanya, maka apa? Rasulullah SAW menjawab, adwa muha wa aikalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Ini tentunya apa? Bertingkat-tingkat keutamaannya masing-masing. Nah, bahkan satu sholat pun antara satu dengan yang lain terkadang pahalanya tidak sama. Kita sama-sama satu sholat wajib. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib. Itu terkadang pahala yang didapatkan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Itu demikian. Di antara faedah yang lain ikhwatal iman akramani wa akramakumullah adalah anjuran untuk memperbanyak melaksanakan amalan-amalan sunnah, amalan nafilah. Karena yang wajib itu terbatas. Nah, kemudian untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban tadi, kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan nafilah. Sampai kemudian apa? Disebutkan dalam ayat ini, hadis ini, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibbahu. Maka ketika seorang itu memperbanyak amalan-amalan tambahan, amalan sunnah, akan menjadikan dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti semakin seorang itu banyak melakukan amalan-amalan sunnah, maka akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau seseorang itu tidak melakukan kemaksiatan dan mencukupkan diri dengan yang wajib, itu sudah menyebabkan dia bisa masuk surga. Ya kan? Sebutkan dalam hadis dulu pernah kita sampaikan bahasanya dalam hadis ini. Yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian dia tidak akan menambah sedikit pun atau menguranginya. Ya. Maka apa? Katakan oleh Rasulullah SAW, dia masuk surga. Nah, itu demikian. Berarti melakukan amalan-amalan yang wajib saja dan meninggalkan kemaksiatan. Tidak menambah dengan amalan sunnah, itu sudah bisa menjadikan dia mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surga. Akan tapi kalau ingin semakin ditingkatkan, semakin Allah akan mencintainya, maka hendaknya dengan menambah banyak amalan-amalan sunnah. Salat diiringi amalan-amalan sunnah banyak. Puasa juga diiringi dengan amalan-amalan sunnah banyak. Ya, zakat ada yang wajib, ada yang sunnah. Haji juga demikian, umrah, ya. Sekali seumur hidup hukumnya wajib. Kalau mau kedua kali, ketiga kali hukumnya dapat pahala sunnah. Nah, itu demikian. Belum lagi yang lain, perkara-perkara sunnah yang lain. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, anna kasratul nawafili sababun li mahabbatillahi azza wa jalla. Bahwasanya banyaknya melakukan amalan-amalan sunnah itu merupakan sebab mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kemudian bahwa balasan dan pahala terhadap amalan-amalan sunnah tersebut harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan petunjuk syariat. Tidak asal ya dia membuat
tambahan-tambahan sendiri. Artinya tambahan-tambahan yang dia lakukan dari amalan sunnah tadi sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu demikian. Jadi tidak kemudian setiap yang menambah amalan sunnah lalu langsung kemudian menyebabkan dia dicintai oleh Allah. Tidak. Bahkan yang wajib saja terkadang pahalanya sedikit. Yang wajib yang dia kerjakan tidak mendapatkan faidah seperti tadi meninggalkan kemaksiatan dan seterusnya. Salat, tapi tetap saja dia maksiat. Tidak meninggalkan fahisyah. Tidak mencegah dirinya melakukan kemungkaran. Nah, ini menunjukkan apa? Hendaknya harus betul-betul ketika melakukan ibadah itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ikhlas dan juga mengikuti petunjuk Rasulullah SAW supaya betul-betul dapat pahala yang sempurna. Kemudian selanjutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila sudah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala bimbing dia. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan berikan apa? Kemudahan baginya. Dari baik itu dalam hal pendengarannya, penglihatannya, tangannya ataupun kakinya, maka semua itu tidaklah dia gunakan kecuali dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi. Apabila dia mendengar yang bermanfaat. Apabila dia melihat, maka melihat yang dibolehkan. Tidak memandang kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada yang manfaat. Tangannya juga demikian. Tidak dia gunakan kecuali kepada yang Allah ridhai. Dan juga membawa manfaat. Demikian pula di kaitannya dengan kakinya. Itu semua adalah bagian dari taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah mencintainya. Ditambah lagi ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka kalau dia minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah akan berikan. Allah akan ijabahi apa yang dia minta. Kecuali tentunya di sana ada perkara-perkara yang tidak akan diberikan oleh Allah siapapun dia yang minta. Kalau doa itu adalah doa yang apa? Doa yang tidak dibolehkan. Ya. Doa yang tidak dibolehkan. Seperti minta kepada sesuatu yang mustahil, minta jadi nabi. Nah, ini mustahil. Atau doa yang isinya apa namanya? Doa-doa yang mengandung perbuatan dosa atau memutuskan tali rahim atau ada kezaliman di dalamnya dan yang lainnya. Maka itu tidak diajarkan, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta perlindungan, maka niscaya Allah akan lindungi. Nah, ini di antara keutamaan-keutamaan orang-orang yang sudah betul-betul Allah cintai. Ya, Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian selanjutnya di antara aqwalus salaf yang disebutkan di sini kaitannya dengan hadis yang ke-38 ini adalah yang pertama, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, afdalul a'mali ada'a ma iftaradallah.
Amalan yang paling afdal adalah menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan. Apa-apa yang Allah wajibkan. Maka di sini perlu bagi kita untuk mengetahui apa saja amalan-amalan yang wajib yang harus kita lakukan. Ya. Sehingga dengan itu kita lebih mengutamakan hal itu. Mengutamakan amalan-amalan yang wajib tersebut. Kalau yang ada dalam rukun Islam jelas. Ini amalan-amalan wajib keseluruhannya. Hanya saja ada seperti zakat dan haji itu bagi yang mampu. Amalan-amalan yang wajib yang lainnya banyak. Walaupun tidak selevel tingkatannya seperti amalan-amalan yang disebutkan dalam rukun Islam. Karena itu sebagai asas Islamnya, agamanya. Seperti birrul walidain, itu amalan yang utama, amalan yang wajib yang sangat utama dikerjakan. Ya, thalabul ilmi. Ini amalan yang wajib. Wajib bagi kalau seorang mau sholat, maka dia harus belajar sholat dulu. Kalau dia mau puasa, belajar tentang puasa dengan benar supaya puasanya betul-betul sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kalau seseorang itu mau melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka dia belajar tentang hal itu. Hukumnya wajib. Kalau dia mau menikah, maka dia harus belajar tentang urusan pernikahan. Seorang suami yang nafkahi istri, wajib hukumnya. Seorang istri mentaati suami, wajib hukumnya. Ini harus mengetahui mana amalan-amalan yang wajib. Dan juga amalan-amalan yang merupakan sunnah. Selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wal wara'u amma harramallah. Dan al-wara itu ya, menjaga diri, berhati-hati dari apa yang Allah haramkan. Ya. Sebagian ulama menyebutkan al-wara itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Ya, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Kemudian wa sidqun niyyati fi ma indallahi ta'ala. Itu jujur niatnya. Jadi betul-betul jujur niatnya terhadap apa-apa yang ada pada sisi Allah. Amalan-amalan itu terkadang Rasulullah SAW memberikan motivasi-motivasi ketika kita ya diperintahkan untuk melakukan amalan, baik itu wajib ataupun sunnah. Motivasinya ada dua macam. Motivasi berupa pahala akhirat, ya kan? Masuk surga, di surga akan diberikan begini dan begitu. Ya, bangunkan satu rumah dalam surga akan diberikan ya bidadari ini dan itu apa? Semuanya adalah kaitannya dengan akhirat yang tidak bisa langsung kita nikmati di dunia. Nah ini terkadang kalau orang yang keimanannya lemah, tidak kuat keimanannya, maka biasanya akan bermalas-malasan. Bermalas-malasan. Karena apa? Pahalanya tidak langsung dia dapatkan nanti di akhirat. Sehingga kalau dia dianjurkan atau diperintahkan untuk melakukan amalan itu, ya berlambat-lambatan, tidak langsung, ya gregetnya kurang. Kalau dimotivasinya hanya sebatas pahala di akhirat. Kalau motivasinya duniawi, nah ini ada sebagian amalan-amalan yang
oleh Rasulullah SAW, dimotivasi yang mana pahalanya atau faedahnya akan diberikan di dunia. Ini berarti balasannya adalah, di antara balasannya adalah dunia. Contohnya apa? Silaturahim bisa. Sebutkan dalam hadis kan Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata fi rizki." Ya, wa ayyansa umruh. Wa ayyunsa umruh. Fal yasil rahimah atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang ingin atau barang siapa yang suka rizkinya apa namanya? Dihamparkan, dibentangkan. Artinya dibanyakkan rizkinya, ditambah rizkinya. Dan juga ditambah umurnya. Panjangkan umurnya. Maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Ya, ditambah rizki, ditambah umurnya, itu kira-kira akhirat atau dunia? Balasan dunia. Ini motivasi. Nah, Nabi SAW walaupun yang paling utama adalah yang di akhirat. Dan itu adalah yang lebih utama dan lebih kekal. Oleh karena itu kita dianjurkan kalau beramal, hendaknya niat ikhlas kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu pahala akhirat atau pahala yang dijanjikan di dunia. Akan tapi jangan sampai kemudian semata-mata kita ketika melakukan ibadah hanya tujuannya adalah duniawi saja. Ini dikhawatirkan ketika seorang itu melakukan amalan soleh, niatnya duniawi, maka jatuhnya kepada kesyirikan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tauhid. Ya, itu begitu. Maka kita lihat perbedaan di antara manusia. Kira-kira akan lebih greget yang mana kalau dia apa? Dimotivasi duniawi dengan dimotivasi ukhrawi. Misalkan diumumkan siapa yang hadir ya menghadiri tabligh akbar yang diisi oleh Ustadz Fulan bin Fulan sejam sebelumnya, maka dia akan mendapatkan pahala di akhirat, dimasukkan ke dalam surga insyaallah. Ya. Kira-kira dia akan berlomba-lomba atau biasa-biasa saja? Ya. Ya. Kan biasa-biasa saja, biasalah. Pahala surga. Belakang juga dapat pahala. Akhirnya apa? Dia tidak datang. Coba kalau pengumumannya apa? Hah? Siapa yang menghadiri kajian atau tabligh akbar dengan ya 1 jam sebelum dimulai, dia akan mendapatkan iPhone yang terbaru 15. Ini dia mungkin sudah nunggu sejak 5 jam dan ngantri, pintu belum dibuka sudah berebut. Nah itu bedanya. Nah makanya apa? Di sini Rasulullah kemudian juga sebagian amalan-amalan dimotivasi yang manfaatnya juga duniawi. Walaupun demikian tetap bahwasanya kalau secara level dari sisi keimanan, maka mereka yang ketika dimotivasi bahwasanya nanti akan didapatkan di akhirat demikian segera akan dia lakukan, inilah posisi yang lebih tinggi, lebih utama. Jadi demikian. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman akramani wa akramakumullah. Qala Muhammad ibn Nadr al-Harisi rahimahullah, ma yakadu yamallu al-qurbata ilallahi muhibbun lillah wa ma yakadu yas'ab min dhalik. Ya, dan tidak akan pernah bosan seorang itu yang mendekatkan diri kepada Allah
ya, mencintai Allah. Dan hampir-hampir dia tidak akan pernah bosan darinya. Ini kalau betul-betul seseorang itu sudah merasakan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah, maka dia tidak akan pernah bosan melakukan ibadah. Qala Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu li rajulin. Ya. Dia Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu berkata kepada seorang, taqarrab ila Allah taala mastata'ta. Ya, mendekatkanlah diri engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat tenagamu. Ya. Wa'lam annaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in huwa ahabbu ilaihi bil kalami. Dan ketahuilah sesungguhnya engkau tidak akan mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang lebih dia cintai, yang lebih Allah cintai daripada firman-Nya. Maksudnya apa? Dekat dengan baca apa? Al-Quran, baca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Kemudian qala Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tu min kalami rabbikum." Kalaulah hati-hati kalian bersih, suci, ya, niscaya apa? Ma syabi'tu min kalami rabbikum. Tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah bosan dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentadabburinya terus. Tidak akan pernah merasakan puas. Tidak akan pernah merasakan kenyang. Itu jika apa? Hatinya betul-betul bersih. Maka dari sini kita bisa lihat diri kita, seberapa banyak kita pegang Al-Quran, kita baca setiap harinya, kita tadabburi maknanya, ya, maka itu menunjukkan kebersihan hati kita. Kalau kita ternyata sedikit saja sudah capek, bosan, ya, dan lebih banyak kita melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan bisa jadi maksiat, maka ini menunjukkan kebersihan hati kita masih terus butuh dibersihkan. Demikian barangkali yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Faidah-faidah tambahan dan juga aqwalus salaf yang ada hubungannya dengan hadis ke-38. Insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Masih ada pertemuan lagi? Masih. Baik. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.